Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel ini Lando. Di kesempatan hari ini, saya akan memberikan tutorial cara melakukan pendaftaran beasiswa Brau Gemilang atau Brau Cerdas tahun 2021. Jadi, kabar gembira buat siswa dan siswi yang ada di tingkat SMA dan SMK serta mahasiswa bahwa mulai tanggal 15 Maret Brau akan membuka beasiswa lagi. Nah, untuk melakukan pendaftaran, silahkan teman-teman langsung saja membuka linknya di Google dengan caption seperti ini ya. Brau Cerdas 2021. Brau Cerdas 2021. Nah, di sini langsung saja teman-teman pilih yang paling atas. Langsung klik saja. Nah, kemudian di sini kita akan langsung masuk ke pengumuman pendaftaran beasiswa. Kita baca dulu pengumumannya. Wajib dibaca Pedoman Beasiswa Brau Cerdas tahun 2021. Berikut ini pedoman beasiswa Brau Cerdas tahun 2021 dibaca dahulu sebelum melakukan pendaftaran ya. Yang pertama, dasar hukum pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati Brau Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang pemberian bantuan dana beasiswa oleh pemerintah daerah. Poin 2, jenjang pendidikan SMA, SMK atau MA sederajat kelas 10 dan 11 dan mahasiswa D2, D3, D4, S1 semester 1 sampai dengan 7. Di sini sudah jelas ya, siswa SMA, SMK, MA sederajat kelas 10 dan 11. Jadi kelas 12 tidak terdaftar di sini ya. Kemudian mahasiswa D3, D2, D4, S1 semester 1 sampai dengan semester 7. Yang sudah di atas semester 7 berarti tidak terdaftar di sini. Kemudian poin 3, terdapat dua kategori beasiswa, yaitu beasiswa prestasi dan beasiswa tidak mampu atau miskin. Diutamakan. Berarti yang diutamakan itu miskin atau tidak mampu ya. Kemudian poin 4, masyarakat yang tidak mampu atau miskin harus terdaftar pada Kartu Brau Sejahtera atau KBS, Surat Keterangan Tidak Mampu SKTM atau Basis Data Terpadu BDT yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Brau. Kemudian poin 5, beasiswa prestasi untuk SMA, SMK, MA melampirkan sertifikat OSN atau juara lomba di bidang olahraga atau seni, sedangkan untuk mahasiswa dengan minimal nilai IP atau IPK 3,25 dalam skala 4,00. Di sini jelas ya untuk poin 5, bagi siswa, siswi dan mahasiswa yang memilih jalur prestasi harus melampirkan sertifikat OSN atau juara lomba di bidang olahraga atau seni. Sedangkan untuk mahasiswa memiliki IPK minimal 3,25. Jadi yang di bawah 3,25 otomatis tidak bisa melakukan pendaftaran beasiswa prestasi. Poin 6, pendaftaran dibuka dari tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 15 Juni 2021 via online dengan link tersebut beasiswabraukap.go.id. Kemudian yang ketujuh, seleksi tentatif ya. Jadi sifatnya seleksi ya, teman-teman semua. Kemudian yang kedelapan, pengumuman seleksi tentatif. Kemudian yang kesembilan, formulir dan persyaratan dapat diunduh. Jadi untuk persyaratan-persyaratan administrasinya bisa diunduh melalui laman di bawah ini, beasiswabraukap.go.id. Tidak usah ngetik-ngetik lagi, tinggal unduh saja ya. Kemudian poin 10, untuk permohonan pendaftaran dari kalangan mahasiswa harus yang masih aktif kuliah
dan tidak sedang wisuda, serta bukan mahasiswa yang mengambil profesi atau sudah bekerja. Jadi ini betul-betul untuk mahasiswa. Bagi seseorang yang kuliah sambil kerja atau pengambil profesi kuliah, berarti tidak bisa ini ya. Tapi kalau misalnya mahasiswa reguler yang kuliah sambil kerja, bukan untuk mengambil profesi ya kuliahnya ya, ini boleh ini. Kemudian poin 11, hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum mulai pendaftaran via online adalah: 1. Nomor induk kependudukan NIK bisa dilihat pada KTP, KK, dan KIA. Jadi teman-teman yang belum punya KTP, nomor NIK-nya bisa dilihat pada KTP, KK, atau KIA. Kemudian memiliki akun email aktif dan valid. Tidak lupa password emailnya sendiri dan dapat diakses secara mandiri. Jadi harus punya email sendiri ya. Tidak boleh pakai email orang lain, harus buat email sendiri dan harus ingat passwordnya apa dan bisa diakses mandiri. Kemudian memiliki nomor WhatsApp aktif dan terkoneksi dengan internet. Kemudian yang terakhir, poin 11, password mudah diingat, minimal 8 karakter, terdiri dari kombinasi huruf dan angka, dicatat bila perlu. Jadi biar tidak lupa passwordnya pada saat melakukan pendaftaran, jangan lupa dicatat. Kemudian poin 12, bagi siswa SMA, SMK, MA sederajat, dan mahasiswa yang menempuh kuliah di wilayah Kaltim dan Kaltara, wajib menggunakan rekening Bank Kaltim-Tara. Nah, bagi mahasiswa yang kuliahnya di wilayah Kaltim dan Kaltara harus punya Bank Kaltim-Tara ya untuk pendaftarannya nanti. Kemudian yang poin 13, sedangkan mahasiswa yang menempuh kuliah di luar wilayah Kaltim dan Kaltara disarankan menggunakan rekening bank milik pemerintah, yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Jadi yang punya badan usaha milik negara ya, bank yang punya negara. Kemudian poin 14, untuk mengetahui calon pendaftar masuk dalam data kartu Brau Sejahtera, silahkan ketik alamat berikut ini, web di browser Chrome, Safari, Opera, Firefox. Nah, untuk ngecek data peserta yang nicknya terdata di Brau Sejahtera bisa diklik di link ini ya. Nanti teman-teman silahkan masuk sendiri. Kemudian untuk mengetahui calon pendaftaran masuk dalam data terpadu juga bisa dicek. Jadi silahkan tinggal masukkan nick saja. Kemudian nomor 16, dokumen persyaratan KTP, KIA, KK, buku rekening, dan lain-lain maupun surat pernyataan harus di-scan terlebih dahulu untuk kemudian di-upload pada sistem beasiswa. File untuk upload dokumen dengan format PDF dan ukuran tiap filenya di bawah 1 MB. Nah, ini perlu diperhatikan juga teman-temannya pada saat melakukan scan. Pastikan nanti pada saat uploadnya menggunakan format PDF dan ukuran filenya harus di bawah 1 MB. Kalau di atas 1 MB biasanya tidak mau terupload itu ya. Kemudian poin 17, jika ada pertanyaan mengenai teknis, nah silahkan jika ada yang kurang jelas, di sini juga ada kontak personnya. Teman-teman silahkan catat nanti. Poin 18, apabila NIK Anda belum terdaftar dalam sistem kami, silahkan mengirim foto KTP, KIA, KK, suket perekaman dari Disduk Capil via WhatsApp. Nih. Kemudian poin 19, jika Anda kesulitan daftar atau login ke sistem, silahkan mengirim pesan via WhatsApp. Nah, bila sulit untuk mendaftar via online, nih ada WhatsApp-nya nih. Tinggal dihubungin saja. Poin 20, untuk mencegah penyebaran COVID, maka tidak ada penyerahan berkas fisik. Panitia hanya memverifikasi berkas berdasarkan file yang diupload. Nah, teman-teman, sekarang kita coba saja langsung melakukan pendaftaran dengan cara geser dulu ke atas, kemudian klik syarat dan ketentuan beasiswa. Nah, di sini sudah ada menu untuk pendaftaran. Teman-teman silahkan langsung saja klik daftar sekarang. Oh ya, baik teman-teman, sebelum kita lanjut, mohon bantuannya untuk mensubscribe channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian like, share,
serta bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi-informasi terkait beasiswa, karena kedepannya channel ini akan selalu mengupdate informasi-informasi beasiswa, baik beasiswa BRAW atau beasiswa Kaltim Tuntas. Terima kasih. Kemudian selanjutnya silahkan teman-teman masukkan nomor KTP. Setelah memasukkan nomor KTP, teman-teman silahkan langsung saja klik daftar. Nah, setelah melakukan klik daftar, di sini kita langsung akan masuk ke database. Di sini sudah langsung ada tertera nama kita. Kemudian tinggal melengkapi email. Setelah email dilengkapi, kemudian masukkan nomor HP. Kemudian dilanjutkan password. Password ini bukan password email ya teman-teman, tapi password yang akan kita gunakan nanti ketika akan membuka aplikasi BRAW Gemilang ini atau BRAW Cerdas ini ya. Jadi teman-teman silahkan masukkan nomor passwordnya dengan kombinasi huruf dan angka. Kita ambil contoh 23 BRAW BRAW kemudian konfirmasi password sama dengan yang di atas. Ini untuk konfirmasi ya, passwordnya sama dengan yang di atas. Nah, setelah melengkapi yang di atas, silakan masukkan kode verifikasi ini. PWNWLM. Selanjutnya, setelah melengkapi semua persyaratan di atas, kita klik daftar. Nah, teman-teman, setelah klik daftar tadi, di sini teman-teman bisa langsung membuka email. Selamat Anda telah berhasil mendaftar. Silahkan cek email untuk melanjutkan pendaftaran. Jadi belum selesai ya teman-teman. Masih ada beberapa poin yang harus kita lengkapi, termasuk formulir-formulir tadi harus kita upload. Teman-teman silahkan cek emailnya masing-masing. Nah, kalau sudah berhasil login, teman-teman silahkan klik namanya yang di pojok kanan atas. Kemudian setelah itu, lengkapi informasi-informasi pribadi kalian, data-data pribadi kalian seperti nomor telepon dan seterusnya. Kemudian informasi orang tua, informasi pendidikan, dan yang terakhir mengupload file-file atau dokumen-dokumen pendukung yang tadi di awal sudah saya jelaskan ya, seperti formulir pendaftaran dan seterusnya. Kemudian selanjutnya silakan tambahkan nomor rekening jika diminta. Kemudian selanjutnya yaitu pilih beasiswa, mau beasiswa yang mana, terima penyerahan berkas maksudnya. Silahkan cetak tanda terima penyerahan berkas. Kemudian yang terakhir, ikhtiar sudah Anda laksanakan, sekarang Anda perbanyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan Anda termasuk yang mendapatkan beasiswa BRAW Gemilang ini. Bagi yang belum mendaftar atau yang belum mendapatkan beasiswa, jangan berkecil hati, kemungkinan belum rezeki Anda. Tetap semangat menimba ilmu dan membangun bumi Batiwakal tercinta ini. Amin. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga mampir ke channel Aziz Twin Tutorial. Di channel ini banyak sekali memberikan tutorial-tutorial cara membuat logo, kemudian
logo 3D dan seterusnya. Kemudian ada juga cara membuat flyer desain ucapan hari raya. Di sini banyak sekali ya tutorialnya. Silakan like, subscribe channel Aziz Twin Tutorial.